Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anton Wijaya dari Universitas Tidar, jurusan Teknik Elektro dengan NPM 212050143. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai program statistika yang telah saya buat dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Program statistika yang saya buat ini adalah program untuk mengolah data-data yang telah diinputkan user, di mana inputannya itu dinamis, dan untuk pemasukan panjang datanya juga atau panjang data atau banyak datanya juga dinamis, tapi sebelum ingin mengaksesnya diperlukan memasukkan username dan password yang benar. Program ini bisa dibilang adalah program yang mengolah data array satu dimensi. Dan mari kita menuju ke programnya. Berikut ini adalah program statistika yang telah saya buat, di mana saya menggunakan file headernya ada dua, yaitu stdio.h untuk fungsi input dan output pada bahasa C, ada string.h untuk mengurusi data bertipe string dalam bahasa C saya. Lalu ada dua variabel yang saya gunakan, yaitu variabel global, bisa digunakan untuk semua semua fungsi subprogram yang ada di program saya ini. Lalu ada variabel lokal yang hanya bisa digunakan pada satu fungsi saja. Jadi misal pada baris ke-5 sampai 10 ada variabel ada pendeklarasian variabel seperti ini, maka itu hanya bisa digunakan pada fungsi utama atau integer main. Lalu ada 3 pembagian subprogram, yaitu integer main, subprogram untuk linear search, ada subprogram untuk ascending. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Seperti yang kita ketahui bahwa komputer hanya akan melaksanakan perintah atau menjalankan program pada fungsi utama atau fungsi integer main. Dengan kata lain, jika kita tidak memasukkan fungsi linear search atau perintah untuk melaksanakan fungsi linear search, perintah untuk melaksanakan ascending pada integer main, maka komputer akan mengabaikan perintah-perintah yang ada pada dua subprogram ini. Untuk jenis data yang saya gunakan pada program ini adalah data bertipe bilangan bulat integer, ada juga data bertipe bilangan desimal ya, bilangan koma, ada juga bertipe karakter. Dan mari kita menuju ke dasar algoritmanya. Berikut ini adalah dasar algoritma program statistika yang telah saya buat secara sederhana. Jadi algoritma dari program saya ini, user akan diminta untuk memasukkan username dan password dulu. Kalau misal aksesnya benar, maksudnya username dan passwordnya benar, maka aksesnya dapat diterima. Jika tidak, dapat mengulang sebanyak 3 kali. Jika tidak, dapat mengulang sebanyak maksimal 3 kali. Dan jika username dan passwordnya benar, dilanjutkan dengan memasukkan banyak datanya. Setelah itu memasukkan nilai datanya dengan metode penyimpanan array. Jadi jika username password benar, ini kita akan diminta untuk memasukkan panjang data atau banyak data. Lalu setelah itu memasukkan nilai datanya dan akan disimpan dalam metode penyimpanan array satu dimensi. Setelah itu datanya akan diurutkan mengurutkan data arraynya mulai dari yang terkecil ke terbesar atau secara ascending dengan metode bubble sort. Jadi data yang telah dimasukkan tadi akan diurutkan dari yang terkecil sampai yang ke terbesar dengan metode bubble sort. Setelah itu data yang telah diurutkan akan ditampilkan, lalu menampilkan fungsi-fungsi program yang dapat dicari. Fungsi programnya itu bisa diulang-ulang dan berhenti jika memasukkan perintah tertentu.
baik seperti algoritma yang telah ditentukan, telah saya buat, bahwa pertama user akan diminta untuk menginput username-nya dulu dan passwordnya, dan ini bisa diulang 3 kali. Jika salah, untuk perulangan saya memanfaatkan fungsi for. Jadi for i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus atau increment ya. Jadi ini bisa diulang sebanyak 3 kali jika passwordnya salah, dan saat percobaan ketiganya ini masih salah ya, atau saat i-nya bernilai 2, maka akan mengeluarkan perintah output untuk silakan keluar dan mengulang program lagi, sehingga sudah tidak bisa lagi. Dan untuk username dan passwordnya saya memanfaatkan fungsi input dengan scan v. Lalu untuk memberitahu bagaimana biar komputer itu tahu password dan username-nya tahu, saya memanfaatkan fungsi strcmp ya. Jadi fungsi strcmp ini adalah membandingkan dua data string. Jika sama itu akan bernilai 0, jika beda akan bernilai 1. Nah, pada fungsi percabangan pada saya baris 17 ini, dari baris 17 itu berisi program fungsi percabangan, berisi program perintah-perintah dari baris 18 sampai ke baris ke 77. Nah, supaya program tersebut dari baris 18 sampai 77 itu bisa dilaksanakan, maka password dan username-nya harus benar, dalam arti bahwa passwordnya nanti komputer akan membandingkannya dengan password yang telah saya buat, yaitu 123, atau lebih tepatnya password yang telah saya tetapkan yaitu 123. Dan jika username yang telah diinputkan itu bernilai sama atau bernilai 0 dengan username yang telah saya tetapkan, tidak 21, dan saya memanfaatkan fungsi boolean dan, jadi keduanya harus benar, maka perintah-perintah pada fungsi percabangan dari baris 18 ini sampai ke 77 bisa dilaksanakan. Maaf, ada yang salah, sepertinya terpencet tadi. Saya akan mencoba untuk memasukkan username dan passwordnya ya. Saya akan mencoba memasukkan username-nya huruf saja, lalu passwordnya sudah benar. Nah, ini aksesnya ditolak karena username-nya tidak sama dengan username yang saya tetapkan. Jadi perbedaan satu karakter saja itu akses akan ditolak. Lalu saya akan coba membuat ngawur 1 dan 2, akses tetap ditolak 1 dan 3. Nah, aksesnya ditolak, saya sudah mencoba 3 kali tapi tetap gagal ya. 1, 2, 3, aksesnya ditolak, maka komputer akan meminta saya untuk keluar dan mengulang programnya lagi. Jadi saya akan diminta untuk build and run programnya lagi, seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memasukkan password dan username yang benar. Tapi sebelum itu, sesuai dengan algoritma yang tadi saya buat ya, bahwa nanti kan kalau username dan passwordnya benar, itu akan diminta untuk memasukkan panjang datanya atau banyak datanya, lalu setelah itu masukkan nilai datanya, lalu disimpan dalam metode penyimpanan array. Nah, setelah itu akan diurutkan mulai dari yang terkecil ke terbesar atau secara ascending dalam metode bubble sort. Jadi jika passwordnya dan username saya benar, maka ini akan diminta untuk memasukkan banyak datanya, lalu akan diminta untuk memasukkan datanya dengan cara menginput dan memanfaatkan fungsi perulangan for. Jadi ini datanya akan diinput dan akan disimpan dalam
bentuk array, yaitu data dengan indeks kesekian. Dengan indeks kesekian sesuai dengan panjang data. Baik, mari kita mulai. Ingat, tidar 21 untuk password dan juga username sudah bisa dilihat dalam file notepad yang nanti akan saya bagikan ya. Nah, aksesnya telah diterima. Ini passwordnya sudah benar. Sekarang saya akan memasukkan banyak data di input. Misal saya hanya akan memasukkan 5, maka ini akan diminta, program akan meminta user untuk memasukkan data. Misal saya masukkan 6, lalu 3, lalu ada 2, lalu 9, mungkin 4. Nah, datanya telah diterima ya, telah disimpan. Ini komputernya telah memproses data. Data telah diurutkan dari yang terkecil, maka dari itu seperti yang tadi saya bilang bahwa datanya akan diurutkan. Kenapa datanya diurutkan, teman-teman? Sebab dalam program statistika, itu akan lebih mudah untuk mencari nilai-nilainya atau fungsi-fungsi programnya dengan cara mengurutkan datanya terlebih dahulu. Dengan kata lain, kalau dalam statistika lebih baik mengurutkan datanya terlebih dahulu mulai dari yang terkecil. Nah, maka dari itu saya memanfaatkan metode bubble sort ya, dengan dibuat pada pembagian pada subprogram dengan nama subprogram ascending. Jadi ascending ini seperti ini, kurang lebih dari baris 99 sampai baris ke 116 ya. Itu adalah program dalam mengurutkan data ascending. Jadi gambarannya adalah misal saya mempunyai data ya seperti ini 7, 2, 4, 6, 1. Data 7 berada di indeks ke 0, data kedua disimpan dalam indeks array ke 1. Nah, dalam teknik pengurutan bubble sort itu dimana kalau misal karena ini ascending yang mengurutkan data dari terkecil, maka nilai terkecil itu akan diubah posisinya. Dalam arti nilai yang terkecil akan diubah posisinya dan indeksnya akan berubah, nilai indeksnya akan berubah. Jadi data tersebut akan disimpan dalam indeks kebaru. Seperti yang ini, 2 dan 7 lebih kecil 2, maka 2-nya dipindah. 2-nya akan disimpan dalam indeks ke 0. Begitu terus selanjutnya, yang 7 akan dibandingkan dengan 4. 4 itu karena lebih kecil dari 7, maka 4-nya dipindah. Seterusnya sampai ke yang paling ujung indeks keempat ya, kalau dalam contoh yang saya ini. Seterusnya, dan ini akan disimpan dalam array 1. Nah, indeksnya yang ini. Lalu ini akan diurutkan lagi 6 dan 1 ya. 1 lebih kecil maka 1 dipindah, 6-nya dipindah juga. 6 akan disimpan dalam indeks ke-3, ini indeks ke-7. Begitu terus sampai semua data sudah tidak ada yang bisa dipindah lagi. 1 sudah, dan 2 sudah tidak bisa dipindah, dan ini dalam array keempat ini akan disimpan dalam indeks terbaru ya. Jadi 1 akan disimpan dalam indeks ke-0, data kedua itu akan disimpan dalam indeks pertama, data keempat akan disimpan dalam indeks kedua, dan seterusnya. Nah, dalam program yang saya buat ya, ini kan akan menggunakan teknik swap ya, yang seperti tadi saya bilang, yang bahwa 2 dan 7 yang lebih kecil mana 2, maka 2 akan dipindah posisinya ke 7. Itu disebut teknik swap dalam dasar pemrograman. Lalu nanti data yang telah diurutkan akan diurutkan dari yang terkecil, teman-teman. Dengan cara bagaimana saya mengoutputkan data yang telah diurutkan tersebut, dengan cara printf ya, output printf data indeks ke. Nah, ini datanya yang telah diurutkan ya, indeks ke-nya itu udah yang telah diurutkan seperti ini.
Nah, indeks ke 0 akan ditampilkan 1, indeks ke 1 akan ditampilkan ke yang nilai 2, seperti itu. Lalu seperti ini. Lalu sesuai dengan algoritma yang tadi saya buat, setelah ditampilkan maka akan menampilkan data yang diurutkan, menampilkan fungsi-fungsi program yang dapat dicari. Nah, setelah itu akan ditampilkan fungsi program yang dapat dicari. Seperti yang saya bilang tadi bahwa fungsi programnya ini bisa diulang-ulang dan berhenti jika memasukkan perintah tertentu. Dan jadi fungsi ini bisa diulang-ulang, fungsi program pada baris ke-30 sampai dengan baris ke 77 ini bisa diulang-ulang terus. Kalau pada bahasa ini dengan memanfaatkan fungsi while, jadi akan diulang selama nilai dari ulang itu sama dengan Y. Nah, ini saya sudah menetapkan konstantanya, menetapkannya jadi konstanta, jadi ulang itu akan selalu bernilai Y dan tidak akan bisa berubah. Sehingga ini otomatis akan bisa diulang-ulang terus. Dan ini user akan diminta untuk memasukkan kode input program yaitu 1, 2, 3, 4 selama berbentuk integer. Jadi jika misal memasukkan kode di luar kode program fungsi yang dapat dicari ini, maka ini maka akan diminta untuk memasukkan ulang kode input program yang sesuai. Misal saya memasukkan 9. Nah, silakan memasukkan ulang kode yang sesuai. Nah, karena bisa diulang dan ini akan menampilkan data yang telah diurutkan kembali. Bagaimana cara menampilkannya? Saya memanfaatkan fungsi ini. Jadi saat misal kode 1 kita sudah memasang kode 1, kita input, nanti komputer akan melaksanakan kode 1, selesai, maka semua sisa kondisinya akan diabaikan dan akan melanjutkan ke perintah bagian ini, output data arraynya, dengan mengoutput data array yang telah diurutkan dengan memanfaatkan seperti tadi dalam outscanning, yaitu fungsi perulangan for ya, data yang telah diurutkan tadi. Sehingga user akan lebih mudah gitu untuk melihat datanya kembali, data yang telah diurutkan. Fungsi-fungsi yang dapat dicari seperti ini ada 7, yaitu mencari posisi data, atau saya menggunakan metode linear search, nanti akan saya jelaskan. Lalu mencari jumlah datanya, ada berapa banyak data sih yang telah diinputkan. Lalu ada nilai terbesar atau maksimum, ada nilai terkecil atau minimum. Ada juga nilai nilai semua data ya, sum, rata-rata data atau average ya. Lalu ada median, nilai tengah pada data ini gimana. Lalu ada fungsi keluar. Jadi saat user memasukkan keluar ya kode 7, maka seluruh program akan berhenti karena terdapat fungsi break. Jadi saat kita memasukkan kode 7, maka program ini akan otomatis berhenti, otomatis akan keluar sendiri. Seperti itu. Mari kita jelaskan dari 7, mencari posisi data. Untuk mencari posisi data tentu saja kita memerlukan kata kunci. Maka dari itu user akan diminta untuk menginputkan kata kuncinya, dan nanti komputer pada fungsi utama akan melaksanakan perintah pada subprogram linear search dengan data kunci, dengan data key, integer key ini sebagai kuncinya, sebagai data kuncinya, sebagai pedomannya. Nah, jadi pada baris ke-43 integer fungsi utama akan melaksanakan fungsi linear search ya, atau metode pencarian data secara linear dengan cara mencocokkan data yang ada dengan data kunci yang dicari satu persatu dengan memanfaatkan fungsi perulangan. Dan jika datanya bisa bernilai sama,
maka akan mengoutputkan nilai D yang terletak pada data ke I plus 1. Jadi pada posisi ke I plus 1, indeks plus 1. Kenapa plus 1? Karena perlu diingat dalam metode penyimpanan array bahwa segala sesuatu itu akan dimulai dari 0. Indeks penyimpanan akan dimulai dari 0. Jadi untuk mengakalinya kita tambah 1. Kita ambil contoh 4. 4 bukan di posisi kedua, teman. Posisi datanya bukan kedua. Maka dari itu untuk mengakalinya kita tinggal menambah indeksnya plus 1. Kurang lebih seperti itu. Baik, mari kita coba untuk jika kita memasukkan kode 1. Nah, saat saya memasukkan kode 1 akan diminta untuk mencari kata kunci ya. Misal saya memasukkan 4. Nah, nilai keempat terletak pada data ketiga. Benar ya? Dengan metode dengan metode linear search ya. Jadi datanya data kunci ini akan dicocokkan satu-satu dengan data yang telah saya urutkan ini. Lalu jika saya memasukkan kode 2, maka saya itu adalah perintah untuk mencari jumlah datanya. Jumlah datanya itu dapat diketahui dari data n /data ya, n data dengan cara mengoutputkannya fungsi output printf. Lalu kode ketiga itu mencari nilai terbesar. Caranya adalah dengan mengoutputkan data dengan indeks ke n datanya dikurangi 1. Dan untuk nilai terkecilnya dioutputkan dengan memanggil data dari indeks ke 0. Mengapa? Seperti yang kita ketahui teman-teman, datanya telah diurutkan, maka lebih mudah lagi untuk mencari nilai ya, maksimum dan minimumnya. Data terkecil itu pasti terletak pada indeks ke 0. Sedangkan data terbesar itu pasti berada paling ujung ya dalam penyimpanan array. Maka dari itu untuk mengakalinya, misal ada panjang datanya dapat dikurangi 1, maka akan ditemui indeksnya berada yang indeks paling ujung. Seperti itu. Kita coba jumlah data. Benar ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nilai terbesar benar ya, 9 karena berada paling ujung sini, indeks keempat. Lalu nilai 4 benar ya, ada 2 karena terletak pada ujung kiri, paling ujung kiri. Nah, inilah manfaat dari metode pengurutan data ascending tadi supaya lebih mudah lagi mencari nilai-nilai yang ada pada program statistika yang saya buat ini. Lalu kita menuju ke perintah kelima, yaitu mencari nilai jumlah semua nilai data, sum atau rata-rata data. Rata-rata itu didapatkan dari total. Jadi totalnya atau sumnya itu dibagi dengan banyaknya data atau n data ya. Bagaimana caranya untuk mencari sum ini atau total semua nilai datanya? Saya memanfaatkan fungsi perulangan. Jadi karena total, saya sudah mendeklarasikan total tapi saya belum memberikan nilai, maka total akan dianggap nilainya 0. Nah, total ini akan ditambah dengan data dari indeks ke sekian sesuai dengan panjang datanya. Jadi misal saya punya penggambaran seperti ini. Totalnya 0, maka akan ditambah dari data indeks ke 0. 0 tambah 1. 1 ini akan jadi total, lalu 1 ditambah dengan data indeks ke 1, berarti dalam arti ditambah 2. 2 tambah 1, 3. 3 akan jadi total. Totalnya akan ditambah dengan data indeks ke 2. Sehingga 3 ditambah 4, 7. Dan 7 akan jadi total, dan seterusnya sampai
indeks paling terakhir ya, paling ujung. Lalu setelah itu akan dibagi dengan banyaknya data yang tadi telah kita inputkan. Seperti itu, misal seperti ini. Nah, saya nyaris lupa. Kenapa ada... Nah, ada baris 56, saya mendeklarasikan kembali bahwa totalnya 0. Kenapa saya deklarasikan kembali totalnya 0? Supaya nanti kalau misal usernya memasukkan ulang dengan kode perintah yang sama, maka nilai dari total dan rata-ratanya tidak akan berubah, teman-teman. Soalnya kan rumusnya kan total, dan totalnya ini sudah ditentukan. Sehingga untuk mengakalinya, itu totalnya akan dideklarasikan kembali menjadi 0, seperti itu. Kita coba masukkan kode 5. Nah, ketemu ya. Jadi 24 ya. Jadi jumlah semua datanya ini ada 24, rata-ratanya ada 8. Nah, setelah itu jika saya memasukkan 6 kode, jika usernya memasukkan 6, maka ini akan mencari nilai median, nilai tengah. Nah, dalam mencari nilai median, komputer akan mendeklarasikan dulu, melihat dari kondisi dulu, apakah panjang datanya ini habis dibagi 2. Dalam arti kalau dibagi 2 itu sisanya 0. Kalau misal panjang datanya ini dibagi 2 itu sama dengan 1, atau dalam arti kalau sama dengan 1 ini adalah bilangan ganjil. Kalau panjang datanya bersisa baginya dibagi 2, sisa bagi 2-nya itu 0, berarti dia bilangan genap. Jika ini bilangan ganjil, maka nilai mediannya itu bisa dicari dengan cara rumus matematika pada umumnya, yaitu panjang data ditambah 1 dibagi 2. Setelah itu karena indeks dalam penyimpanan array indeks itu dimana dari 0, maka dapat diakali dengan dikurangi 1. Lalu setelah itu nilai tengah dari data tersebut dapat dipanggil dengan data dari indeks ke sesuai dengan nilai mediannya. Misalkan dalam ini saya sudah memasukkan datanya bertipe bilangan ganjil. Lalu saya masukkan mediannya 6. Saya masukkan kode perintahnya 6, maaf. Maka 5 ya, ada 5 data, maka mediannya itu pasti ada pada data ketiga, 4 ya. Berarti pada dipanggil untuk pada indeks yang ke-3 gitu. Lalu bagaimana jika misal genap, sisa bagi kan dibagi 2 itu 0, maka saya memanfaatkan sama dengan cara menentukan dulu mediannya. Setelah itu saya akan menentukan nilai tengah. Nilai tengahnya itu adalah didapatkan dari data indeks median ditambah data indeks median plus 1, nanti akan dijumlahkan. Setelah itu nilai tengah yang tadi saya jumlahkan itu akan dibagi 2. Dan komputer akan mengoutputkan programnya, program dengan nilai tengah dari data tersebut adalah nilai tengah out gitu. Jadi nilai tengah outnya. Soalnya kan ini genap ya. Jadi tengah-tengah datanya itu tidak ada, maka dari itu ini harus dijumlah. Bisa kita masuk ke program, sebentar saya harus ngulang. Misal 6, lalu ada 6, ada 8, ada 3, ada 2, ada 1, ada 0. Nah, ini saya sudah diurutkan ya. Misal 6, saya masukkan. Ini kan ada 6 data array. Berarti kalau sesuai ininya, berarti sesuai dengan programnya, maka nilai akan dicari nilai tengahnya dengan cara 2 ditambah 3 lalu dibagi 2 ya. Dibagi 2 itu sama dengan 2,5 out, disimpan dalam nilai tengah out. Nilai tengah out ya. Data nilai tengah out, setelah itu akan di-outputkan dengan nilai tengah. Di-outputkan datanya nilai tengah outnya. Seperti itu. Lalu jika saya memasukkan kode 7, seperti yang tadi saya bilang, kode 7 itu ada fungsi keluar, maka akan komputer akan output terima kasih telah menggunakan program statistika ini ya. Lalu akan menggunakan fungsi break. Break itu fungsi untuk
menghentikan semua program ya. Menghentikan semua program, berjalannya semua program seperti itu. Jadi misal saya memasukkan data 7, sudah selesai, sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalau mau menggunakan harus di build and run lagi. Lalu kurang lebih seperti itu ya. Saya memanfaatkan fungsi percabangan bersarang, bisa dibilang pada baris 17 ini if masih terdapat if lagi, itu dapat dibilang percabangan bersarang. Lalu saya juga menggunakan perulangan bersarang, jadi ada for ya, bisa di for nested loop ya, percabangan bersarang for, dan ada while, jadi bisa dibilang ada perulangan dalam perulangan lagi seperti itu. Lalu ada percabangan dalam percabangan lagi. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.